Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Voice of Hope, Suara Pengharapan. Dan saat ini saya ditemani oleh seorang youth pastor yang luar biasa. Silakan perkenalkan dirinya, Bro. Shalom semuanya teman-teman, nama aku Karoli Yosua Evandro dari DRP 232 GBI Sawangan. Waduh, luar biasa. Welcome ya Yos ya. Salam kenal Pak. Nah, thank you banget udah mau join sama kita. Dan saat ini kita mau sama-sama bahas tentang problematika kehidupan tentang anak-anak muda. Oh siap. Soalnya kan dulu waktu zaman saya juga pernah lah Tuhan percayakan untuk mengembalakan youth juga. Dan cukup lama sih, tapi belum selama saudara ya, belum selama Yosua ya. Yosua udah mengembalakan 9 tahun, saya baru 8 tahun. Dan setelah itu saya serahkan apa kepemimpinan. Kan memang ada perbedaan yang cukup signifikan Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, khususnya buat anak-anak youth. Zaman milenial, zaman now, sama zaman saya, zaman old. Kenapa? Salah satu perbedaan yang paling signifikan adalah di zaman saya dulu kita nggak kenal yang namanya internet. Wifi itu menjadi hal yang asing, apalagi handphone. Handphone tuh nggak semua orang bisa punya handphone, hanya orang tertentu dari ekonomi tertentu, dan itu handphonenya nggak secanggih sekarang. Jadi kalau kita mau cari hiburan, mau nggak mau kita datang ke ibadah youth. Makanya ibadah youthnya rame. Kenapa? Karena nggak ada hiburan di luar. Datanglah ke youth, di youth kita ngobrol, nongkrong bareng. Setelah itu kita biasanya kita main basket bareng, kita main bola, istilahnya kumpul-kumpul lah. Nah, kalau sekarang ini gimana, Yos? Keadaan youth zaman now ini? Ya, jadi ada perbedaan jauh banget antara youth kemarin Yoi? yang zaman koko sekarang kan. Iya. Jadi kemarin 2 minggu deh baru kunjungan kan. Satu ibu ngomongin aku, Iya. minta dikunjungin anaknya. Jadi selama sekolah ini, sekolah online, Yoi. anaknya ini nggak keluar kamar. Anaknya nggak keluar kamar. Nggak keluar kamar. Berapa lama tuh kira-kira tuh? Jadi dia baru kelas 1 SMA. Ini semester berapa? Nah, semenjak masuk ini dia nggak pernah keluar kamar. Nggak pernah keluar kamar. Dia keluar kamar cuma untuk makan, mandi lah ya. mandi. Mandi. Ya kan? Ya udah. Jadi di kamar dia ngurusin sekolah online. Iya. Dan dia main gadget, main game. Main game. Udah. Dan nggak. Nah, ibunya takut. Ibunya takut kalau anak ini nggak pernah gereja, nggak pernah ibadah. Dia selalu bilangnya gini, aku ibadah online kok gitu. Tapi pas mamanya ngintip, lagi asik main game ya. Iya. Jadi semua ditutupin dengan maksudnya, udah yang penting mama tahu aku bilangnya ibadah online. Iya. Padahal enggak. Nah, mungkin yang sekarang zamannya karena gadget ini mempengaruhi juga ya kok. Iya. Iya. Ataupun semua serba instan, serba gampang lah. Jadi mereka justru mungkin berkurang niat untuk ketemu Tuhan, bergereja itu gitu. Terus kalau masalah sosialisasi sama temen-temennya, apakah juga beda nggak atau berubah juga cara sosialisasinya? Nah, bagus pertanyaan. Aku ingat banget dan sampai mamanya tuh bilang bahwa dia di SMA nggak punya teman sama sekali. Seriusan lu? Jadi dia kan tadinya 3 SMP. Masuk SMA. Iya. SMA online. Nggak punya teman. Langsung SMA-nya langsung online sih ya. Online. Nggak punya teman sama sekali. Kemarin di tes mereka udah mulai masuk sekolah tatap muka. Iya. Pertemuan pertama. Iya. Harusnya kan di online tuh ya mereka lihat ya. Iya, ngobrol lah apalah. Pas mereka masuk ya udah, dia benar-benar asing dan dia nggak punya teman. Gila nih sih. Serius banget sih ini, jujur sih ini problem serius ya. Iya. Karena kita ini baru satu kasus. Sosial, baru satu kasus ya. Dan banyak gitu. Dan banyak. Hari-hari ini. Dan itu jadi hal yang biasa gitu. Buat anak sekarang, ansos itu, antisosial itu hal yang biasa. Hal yang buat mereka ya teman-temanku juga pada nggak punya teman atau mereka juga pada main handphone semua. Ya udah biasa aja. Waduh. Jujur sih ya, ini dulu zaman gua youth dulu kagak punya temen itu suatu hal yang aneh. Malah dulu gua inget banget kalau lu kan diminta mamanya terus lu kunjungan seperti itu kan. Nah, gua inget banget dulu gua juga sering kunjungan tantenya minta gua agar anaknya keponakannya lah diajak ke gereja. Dan ini gua inget banget, dan kalau lu naksin tantangan ini tayangan ini bro, ini tentang bro gitu. Siapa tahu dia nontonnya. Soalnya itu satu hal yang gak pernah gue lupain. Waktu itu kita kunjungan nggak sendiri sih, gue kunjungan dengan beberapa anak dan rame-rame, dan dia pemalu gitu, dan kita tanpa rasa bersalah kita nyerobot, kita masuk kamar, kita paksa dia keluar gitu loh.
Paksa dia keluar, iya agak ekstrim lah. Paksa dia keluar dengan cara yang agak konyol juga. Tapi yang jadi lucu banget adalah minggu berikutnya dia rajin ikutnya, bahkan berikutnya lagi sempat sih deket banget. Jadi deket banget sama kita jadi main bareng, ngobrol bareng dan apa ya, dan itu jadi satu kesan yang luar biasa lah sampai saat ini lah buat gue pribadi. Dan memang itu cara kita dulu, tapi dengan begitu ada gadget ini memang sih jujur ya, gue kan punya anak juga udah SMP dan mau masuk SMA juga. Memang beberapa hal adalah ada perbedaan yang cukup jauh sih anak-anak zaman sekarang, khususnya masalah gadget ini mempengaruhi mereka, dan beberapa memang antisosial. Dan memang khusus buat kita nih ya, khusus seperti saya nih orang-orang milenial lah, orang tua milenial, orang tua yang punya anak di zaman milenial. Di zaman ini berat banget tantangan buat kita. Salah satunya apa? Memang kadang-kadang buat mereka bener lu bilang Yos, itu biasa ya mereka tuh antisosial ya. Biasa. Kalau zaman gua dulu, gua tuh sampai sekarang tuh agak sulit. Zaman saya dan zaman istri saya dulu, kita ini bisa dibilang nih, kalau kita nggak gaul, kita tuh kayak kehilangan sesuatu gitu. Jadi udah biasa kita dulu pergi pagi, pulang malam, nggak pulang di rumah temen, kita main dan lain sebagainya. Tapi kalau anak sekarang memang bener sih. Di kamar ya? Udah di kamar aja. Aduh. Apalagi kalau serba salahnya adalah soal wifi. Nah iya betul. Wifi nggak ada buat sekolah susah. Iya, wifi ada. Wah, dari pagi ke pagi mereka game. Ini juga nih benar. Betul. Susahnya di situ ya kan. Makanya ini berarti terus gimana cara lo mengatasi tantangan seperti ini sebagai seorang youth pastor, seorang ketua youth di zaman milenial ini? Ya, kalau menurut gua ya, kita memang ibadah pun sekarang ada yang online, ada yang onsite kan. Iya. Mereka bebas milih kok. Iya. Mereka bebas milih. Tapi menurut gua, kemarin gua dengar firman Tuhan juga, pendetanya tuh bilang gini, kalau kita ke gereja terus kita cuma datang pulang, jangan kayak begitu. Tapi datanglah sebagai seseorang, dan cari dan rasakan kamu itu di situ sebagai keluarga. Artinya cari dong teman-temanmu yang keluarga lain. Kalau kamu merasakan gereja itu sebagai keluarga di onsite ya, datang dan temukan keluarga-keluarga yang lain gitu. Jadi jangan datang pulang. Itu membentuk kita menjadi makhluk yang jadi antisosial. Gitu. Kalaupun di online, kita bisa kok berteman juga yang lain. Iya, benar banget, betul. Nah, ada live chat, betul. Jadi maksudnya janganlah jadikan ibadah ini sebagai cuma kayak kebutuhan. Ya gue seminggu ibadah sekali cukup, udah. Mau ada teman nggak ada teman ya udah amat gitu ya. Padahal cool ada. Cool yang dari basket, futsal, atau cool yang beneran ibadah, percaya gitu, ada semua punya teman gitu. Maksudnya memang ini berat ini buat generasi zaman now. Cuma harus dilatih kok. Iya, betul. Soalnya memang beberapa waktu yang lalu gue sempat ngobrol ya sama beberapa ketua youth, mereka mengalami penurunan jumlah aktivitas anak mudanya. Salah satunya alasan terbesarnya ya karena hal-hal seperti ini gitu kan. Soalnya kalau dulu zaman gua dulu kan kita susah untuk mencari sesuatu yang bikin kita fun kan. Otomatis zaman gua dulu kita fun kalau kita nongkrong kan. Dan kalau kita nongkrong dan kita nggak punya tongkrongan dan di gereja ada tempat buat nongkrong, kita nongkrongnya di gereja kan. Cuman kan zaman now mereka nongkrongnya di depan gadget. Nah itu yang berat ya. Cuma kalau memang kalau mereka sudah dapat kayak yang Koko bilang tadi, mereka dapat keluarga di gereja, mereka akan ke gereja terus tanpa disuruh. Nah ini dia nih. Mereka mau siapa pengkhotbahnya, betul Iya, mau ya nggak ada ongkos nih, pasti bela-belain. Aku pernah saksian ya, dulu aku dari rumah itu ke gereja itu jalan kaki. Jadi luar biasa. Masih SD lah. SD? Ya. Jalan kaki ke gereja? Dari rumah ke komplek itu 3 kilo. 3 kilo? Nah, jalan kaki dari rumah ke komplek. Ke depan komplek, dari depan komplek ke itu gereja? Karena nggak punya duit, nggak ongkos ya, nge-BM. nge-BM. Mobil bang. Iya. Udah, yang penting gua mau ke gereja dan gua mau ketemu Tuhan, ketemu teman, gua pengen berkomunitas. Nah, ini dia nih. Gitu. Benar. Sekarang kayaknya
mereka nggak ada pikiran gitu. Sekarang ya mereka agak susah sih, memang agak susah ya, memang lebih tantangan kita zaman ini memang lebih sulit ya. Walaupun memang dengan adanya gadget, dengan adanya wifi, dengan adanya internet lebih mudah kita untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan juga kan. Gampang. Contohnya kayak acara ini kan. Cuman lewat media apapun lah ya. Cuman memang ini tantangannya. Soalnya dulu gue juga ingat sih kesaksian gue waktu gue jadi zaman gue youth dulu, memang kita tuh memang youth itu sesuatu yang fun banget sih. Bahkan dulu gue inget sampai gue pernah nitip mobil di gereja gara-gara banjir, gue gak bisa pulang. Gue pulang banjir-banjiran berdua sama adik gue. Itu bener-bener kita jalan dari gereja kita di Reni sampai rumah tuh kurang lebih sekitar 5-6 kilo lah. Kita jalan ke arah banjir itu, tapi memang kerinduannya beda gitu loh. Benar, betul itu dia. Yang membedakan kadang kerinduan kita buat datang. Nah, benar. Menerobos apapun. Iya, betul. Menerobos apapun dia. Iya. Padahal dulu memang agak lucu sih. Dulu kalau saya boleh kesaksian, salah satu alasan gua ya dulu waktu ikut CUT, karena waktu gua SMA sekolah gua cowok semua. Jadi gua nggak bisa cari cewek di sana kan. Jadi dulu memang konyol juga alasan gua ikut itu gara-gara ya gereja kan ada cewek. Nah, tapi memang di situ Tuhan jamah gua ubah semuanya dan luar biasa sih, banyak pengalaman yang luar biasa. Jadi benar, bukan benar banget, benar dan agak cenderung ekstrim juga gitu kan. Saking ekstrimnya dulu ya kayak Joshua bilang, kita punya program dulu, kita malah pernah doa keliling, terus kita juga punya program kita besukin yang nggak datang sampai mereka nggak enak hati. Jadi datang itu gara-gara nggak enak hati. Enak ya. Iya. Pasti datangin lagi kalau nggak ada. Nah, iya, datangin lagi, dikunjungin lagi. Tapi tantangan zaman now emang beda ya. Beda, cuma memang pendekatannya memang harus terus, tapi nggak boleh terlalu terus gitu. Iya. Mereka harus benar-benar terus, dan saat mereka ke gereja, mereka harus dapat keluarga juga. Amin. Itu harus jadi perhatian. Iya. Lagi pula kan, apalagi dengan orang yang mulai antisosial ini kan, hari-hari ini banyak yang ngalamin penyakit yang aneh-aneh kan. Ya. Contohnya salah satunya yang kita tahu hari-hari ini kan, tingkat keinginan orang untuk mengakhiri hidupnya itu semakin tinggi gitu kan. Mulai dari anak muda sampai orang tua. Berarti semua umur ya? Ya semua umur sih sebenarnya sih. Itu dia. Di anak youth-nya Joshua gimana? Iya, jadi gue ada yang ngalamin hal ini? Gue sih secara langsung pernah lihat itu tentang nyilet. Jadi ya nyilet tuh mungkin gue nggak tahu ya rasanya gimana ya. Cuma mungkin katanya sih bikin enak gitu, lega, plong ya. Jadi tapi berdarah kan? Berdarah kan? Tapi nggak sampai mati. Jadi mungkin rasanya gue karena gue nggak pernah ya. Mungkin jangan loh. Iya, jangan sampai kan. Dia mereka nyilet aja. Iya. Terus berdarah, ada garis-garisnya gitu. Mereka ngerasain sensasi yang bikin mereka lupa sama masalahnya gitu. Akhirnya mereka bisa istirahat, tidur, besoknya lihat udah luka gitu. Tapi besoknya masalahnya nggak selesai. Dan mereka lanjut nyilet lagi? Ya kalau masih frustasi nyilet terus. Kiri udah, kanan kan gitu. Terus kalau bunuh diri ya kemarin juga gue baru ketemu anak 18 tahun. Iya. Dia bertanya apakah Tuhan ada. Apakah Tuhan ada. Jadi dia bilang gini, Kak, ayat di Alkitab kan ada, ujilah aku kan. Waduh, serem nih, hebat ya. Gue ngomong sama lu Tuhan, gue lagi bawa motor. Gue ngomong sama lu, nih, gue mau uji lu. Kalau Tuhan benar-benar ada, Tuhan selamatin gue dari percobaan bunuh diri. Jadi dia bawa motor mungkin motor sport. Ada trotoar di pinggir jalan. Dihantam. Trotoarnya yang di pinggir jalan, bukan di tengah ya. Di tengah ya. Nggak ketahuan ya. Ini di pinggir jalan emang udah bertabrak. Dia top speed, dia cedak. Terus die. Dia patah semua kaki. Patah doang? Iya. Enggak die tapi. Dia nggak mati. Cuma dia patah kakinya. Dan itu kesimpulan membuat kesimpulan bahwa Tuhan itu nggak ada. Tuhan nggak ada. Serem banget ya. Terus gue bilang sama dia kan, bro, mencobai sama menguji kayaknya beda. Lu tuh udah masuk fase menguji Tuhan gitu. Bukan menguji, mencobai. Iya, benar. Ya masa sih? Kalau Tuhan ada sama gue gitu. Terlalu konyol untuk Tuhan. Iya. Hal kayak gitu kan. Sebetulnya sih juga agak lucu juga. Yang jadi Tuhan lu apa gua kan gitu kan? Oh diatur.
Iya, gue diatur, kan gue yang ngatur. Ya kan, Kalau kayak gitu lu aja jadi Tuhan, jangan gue. Iya, dibalik aja bener. Iya, maksudnya gue ini ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman juga, anak-anak youth. Hal-hal kayak gini nih perlu pemahaman yang dalam buat kita. Jangan karena gini ya, jangan menganggap Tuhan itu sama kayak kita gitu. Itu beda banget gitu loh. Tuhan itu sesuatu yang lebih dahsyat daripada diri kita. Jadi jangan kayak begini, maksudnya ini adalah sesuatu hal yang boleh gue bilang salah banget sih. Dan mental. Pikirannya mentah banget. Iya benar. Ada nggak selamatin gue? Iya nggak bisa gitu. Maksudnya ya jangan lagi Tuhan ya, temen lu aja belum tentu bakal nyelamatin lu. Yang ada aja belum tentu dia bakal nyelamatin, ngetawain lu, ngebully lu, bisa jadi. Ya gue rasa sih kalau dia kayak begitu, terus ada temennya lewat terus dia bilang ngapain lu bego banget kan gitu. Iya makanya jadi apa namanya, jangan sekecil itulah memikirkan tentang Tuhan ada apa enggak gitu. Baru ngasih maksudnya gimana? Karena dia minta diselamatin ya kan? Dia dengan dia nggak mati aja Tuhan selamatin. Iya bener. Iya bener ini. Kagak mati kan? Nggak mati dia kemarin ketemu gua kan? Nggak ada ya kan? Dia ceritain kesaksian dia kan? Waduh. Iya, Tuhan selamatin dia. Iya bener. Yang nggak salah kan? Makanya gue bilang ya, jadi Tuhan ada udah. Iya yang kedua, cacat nggak dia? Nggak. Sehat kan? Sehat. Nah itu berarti Tuhan ada dong? Jalan normal. Nah jalan normal kan? Ngomong normal. Main gitar. Berarti Tuhan ada dong? Oh, selamatin dia kan? Nah ini dia Bapak Ibu saudara terkasih. Tuhan tuh punya cara yang unik, yang nggak bisa kita selalu pikir dengan maunya kita. Amin? Ya nggak? Karena dia punya cara dia sendiri, dan mestinya kita yang ikut sama dia kan? Dia yang ngatur kita kan? Itu kita yang ngatur. Nah itu dia. Keren. Boleh nih, ada dalih nggak yang semacam ini? Di tempat youth lo? Tahu aku sih itu aja sih. Oh ini ya? Ya cuma kalau yang lain ya paling tentang antisosial yang tadi kita oke. Selebihnya biasa-biasa aja sih. Kalau yang ngalamin depresi atau apa sehingga mereka benar-benar mau melakukan percobaan bunuh diri yang seperti lu bilang tadi, selain ngeliat itu, kalau depresi kayak gitu, kita menyadari banget bahwa anak muda itu sering depresi. Iya. Jadi dari DRP itu nyediain satu Instagram yang bisa untuk curhat. Wow, ini dia nih, keren banget nih. Iya. Kita pisahin Instagram DRP232 sama ada satu lagi nih Kak, listen.drp. Jadi kalian bisa curhat apapun ke nomor itu. Karena harus diketahui bahwa Indonesia ini nggak punya kayak di luar negeri. Bener. Customer untuk curhat. Iya. Aku depresi gini, Indonesia belum punya. Nah karena itu aku sama tim punya pemikiran bahwa kita harus punya satu platform Instagram untuk mereka bisa curhat ke situ. Jadi banyak banget DM yang curhat, dan kita punya admin lebih dari 2 untuk kasih mereka masukan, ayat ataupun gimana. Betul. Nggak selalu tentang rohani memang. Betul emang benar. Tapi harus balance juga. Iya betul. Setuju juga gitu Pak. Memang hari-hari ini masalah ini semakin meningkat sih. Kan beberapa waktu yang lalu sempat juga jadi satu kehebohan karena kasus orang depresi, orang tertekan. Seringkali kita ini tanpa sadar ya Yos ya, tanpa sadar, dan gue juga dulu seperti itu. Maksudnya malah menghakimi itu. Kalau ada teman kayaknya tertekan terus cerita sama kita, malah kita sering bilang, lu kagak punya iman lu, cemen banget lu, gitu aja masa ini. Tapi kan sebenarnya kalau kita ngalamin apa yang mereka alamin, ternyata kan tidak segampang itu. Lagi berat loh. Lagi benar-benar berat banget, dan beberapa waktu yang lalu sempat ada yang cerita kan, ya cerita sama gua lah, seorang hamba Tuhan, dan dia memang bener, dan dia itu membantu pelayanan, ada jemaatnya dia meninggal karena suicide, karena bunuh diri. Dan memang seringkali kelihatannya sepele ya, kadang-kadang masalah ekonomi, kadang-kadang masalah cinta, kelihatannya sepele. Tapi sebenarnya kalau kita terjun di dalam itu, nggak sepele itu. Oleh karena itu, boleh nggak diulang lagi tadi yang punya pelayanan apa? Listen.drp. Jadi Instagramnya listen titik DRP. Oke. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, kalau mungkin kalian mengalami satu dan lain hal yang butuh untuk masukan, untuk curhat, boleh langsung DM aja ke listen.drp. Nanti boleh lihat di bawah ini ada ditayangin listen.drp. Identitasnya tuh dirahasiain Kak. Dirahasiain ya? Waduh, keren banget. Jadi admin kita udah bilang bahwa
semua rahasia. Iya. Kecuali admin yang tahu, ya semua identitas dirahasiakan. Nah, ini keren banget. Dan ini pelayanan yang baru kali ini sih saya dengar ada youth yang bikin pelayanan kayak begini. Ini top banget. Soalnya kenapa? Karena memang biasanya masalah yang paling baik kita adalah di kita usia muda kan ya. Entah kita lagi bingung cari jati diri, entah kita bingung berbagai labil percintaan. Nah, yang boleh kasih bocoran nggak yang paling sering diceritain di situ apa? Depresi. Depresinya tuh karena apa? Pertama karena orang tua. Oh, karena orang tua? Karena mungkin banyak anak muda punya pemikiran atau punya gambaran orang tua tuh baik, menyayangi mereka atau apalah semua. Iya. Cuma kadang mereka maksudnya penyampaiannya kan berbeda ya Kak. Iya. Tapi mereka kadang-kadang merasa bahwa orang tua gue jahat. Ataupun orang tua gue ya secara terus terang mungkin ada yang beneran jahat, tapi ada yang tujuannya baik, tapi mungkin caranya salah. Ya, jadi ya yang gue bilang yang jahat misalnya suka gebukin mereka, terus misalnya ngusir dari rumah. Ada juga. Iya. Ataupun nggak ngasih uang sehingga mereka harus kerja misalnya, kerja di luar untuk bayar sekolahnya mereka. Hal-hal itu kan bikin anak muda sakit ya. Iya betul sih, benar sih. Iya. Anak muda itu kan rentan banget, fragile banget. Iya, fragile banget, rapuh. Sedikit aja, aduh. Iya. Nah, hal-hal kayak gitu banyak banget curhat. Ya di luar itu banyak banget yang curhat tentang orang tua, percintaan, terus banyak juga tentang keuangan, ataupun ya masalah-masalah anak muda banyak banget. Kayak gitu sih ya. Cuman itu satu terobosan yang gue bilang sih keren banget sih. Luar biasa lah. Dan itu akan membuat juga mereka yang punya hal seperti itu pada saat mereka mendapatkan uang gitu kan, mereka akan merasa lebih diterima, dikuatkan, dan gue yakin sih mereka juga bakal kembali ke jalan yang benar ya. Iya. Amin, puji Tuhan. Dan itu bukan orang Kristen aja. Wow, seriusan loh? Iya, banyak dari agama lain gitu. Dari keyakinan yang lain ya. Karena kan kita jarang banget bawa ayat. Jadi kita keluarin itu tentang motivasi ataupun dan keluar fixnya itu. Jadi nggak selalu tentang ayat. Jadi tiba-tiba ada aja yang curhat dari beda agama, dari gereja lain gitu, bahkan dari luar pulau juga banyak. Karena kan mereka udah gampang banget buka Instagram. Yes. Iya. Terus pada curhat, gue bisa curhat di sini. Luar biasa. Tetap semangat ya Yos ya. Semangat. Siap. Thank you banget ya Yos ya udah boleh datang di sini. Nanti nextnya jangan bosan ya. Oke, siap. Kita ngobrol lagi tentang hal-hal yang lain, tentang hal-hal yang ya mungkin tentang hal-hal yang bisa membangun setiap kita ya, khususnya buat anak-anak muda yang hari-hari ini mengalami banyak problematika yang tidak mudah lah ya. Karena zaman ini semakin maju dan hal-hal yang aneh-aneh juga semakin banyak. Tapi tetap percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar, dalam Tuhan ada pengharapan, dan apapun keberadaan kita saat ini teman-teman, Bapak dan Saudara-saudari terkasih, percaya tetap berharap sama Tuhan dan pasti ada kemenangan. Oke? Yuk kita akhiri session ini, episode ini dengan doa sama-sama. Bapak terima kasih Tuhan, kami ucap syukur saat ini kami berdoa Tuhan secara khusus buat sahabat kami, saudara kami Yosua. Tuhan terima kasih buat anak mudamu Tuhan, seorang youth pastor, seorang ketua youth Tuhan di DRP Tuhan, ERC Sawangan Tuhan. Kau pakai dia dengan luar biasa, dengan hikmat dan kasih karuniamu yang ajaib, keluarganya, pekerjaannya Tuhan, pelayanannya Tuhan yang berkati dengan luar biasa. Amen. Dan saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami berdoa bersama-sama buat setiap teman, sahabat, saudara kami, siapapun yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Apapun masalah, persoalan, pergumulan yang mereka alami, yang mereka hadapi, kami tahu ada jalan keluar dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada kekuatan dalam Engkau dan ada kemenangan Tuhan. Dan juga Tuhan hari-hari ini untuk problema anak muda Tuhan yang saat ini sering kami alami, sering kami hadapi Tuhan, jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, hamba-hamba-Mu ini bisa menjadi berkat buat mereka Tuhan, menjadi tempat buat mereka berbagi cerita Tuhan, sehingga melalui pelayanan kami dan juga melalui media ini Tuhan bisa membawa mereka untuk mengenal pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus mereka, dan kasih karunia-Mu nyata dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan di akhir acara ini Tuhan kami angkat tangan kami terima berkat-Mu, berkat
berkat yang besar dari Allah Bapa yang sangat mengasihi kita, kasih karunia dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai berkat setiap kita saat ini, bahkan esok sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita yang diberkati sama-sama katakan, amin.